adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Little Warrior. Kembali lagi dengan Kak Irin dan Kak Jenny. Udah gak terasa kita udah sampai di bulan akhir di tahun 2020. Bulan apa itu namanya? Bulan Desember. Yuk, hari ini di awal minggu bulan Desember ini kita memuji Tuhan, memasuki bulan dengan penuh sukacita, penuh dengan pujian. Kabar kalian bagaimana semuanya? Kalau Kak Irin gimana? Kabar kakak tentu luar biasa. Kalau Kak Sieni? Kakak Sieni juga luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, nggak ada lagi di kanan kirinya ataupun main-main. Kita mau bersatu dalam doa. Ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru, untuk nafas yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikanmu di hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembahmu. Kami siapkan hati kami. Kami mau menyembahmu dengan semangat, dengan sepenuh hati. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni apabila kami melakukan kesalahan, kenakalan dan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang setiap Tuhan katakan amin. Dari terbit matahari sampai pada tengah kita memuji Tuhan. Kita semuanya gayanya
menyanyikan God is so good to me. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat amat baik pada kita. Kita bahwa Tuhan tahu kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, God is so good. You are so good to me, Jesus. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita mau katakan God loves me so. 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 He is so good to me. Kita lipat tangan kita minta dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat. Gimana nih, minggu kemarin habis PAT, hasilnya gimana? Kakak harap semuanya dalam bisa semua ya menjawab soal-soal yang ada. Nah, kalau bulan kemarin kita sudah belajar sebagian dari buah-buah roh, apa aja yuk? Masih inget gak buah-buah rohnya apa aja? Yang pertama, kasih, betul. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Adik-adik di rumah mesti ingat ya, sukacita dan kasih, juga kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita semua, itu tetap kita harus jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita nggak mampu sendiri buat bisa melakukan buah-buah roh tersebut. Nah, adik-adik harus minta bantuan satu dari Roh Kudus juga, karena Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita untuk supaya kita bisa menjalani, menerapkan buah-buah roh yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Nah, hari ini kakak mau cerita buah roh yang selanjutnya, yaitu kebaikan. Kakak tahu di rumah pasti adik-adik suka melakukan kebaikan. Banyak kebaikan yang adik-adik bisa laksanakan di rumah. Contohnya apa? Kebaikan di rumah mungkin bantu maminya, bantu papinya. Siapa di rumah yang suka bantu maminya cuci baju? Cuci baju berat ya. Yang bantu beresin meja makan sebelum makan. Nah, itu satu kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah. Atau kalau sama teman-teman, misalnya teman kita lagi lupa nih di sekolah bawa namanya penghapus, tapi lagi ujian, bagaimana ya? Sedangkan temen yang lain nggak mau kasih, aku juga kan butuh mesti pakai. Nah, kita bisa lakukan satu kebaikan karena kita di tempat pensil ternyata penghapusnya ada 2. Nah, kita boleh kasih satu buat teman kita supaya dia juga bisa pakai penghapusnya. Nah, itu salah satu kebaikan yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Nah, selain itu kakak juga mau cerita nih, ada satu kebaikan yang satu orang pemilik rumah lakukan. Tahu nggak apa? Nah, pada sebelum Paskah di Israel pada zaman dahulu kala itu kita melakukan perjamuan, namanya perjamuan makan bersama. Nah, itu kita harus menyiapkan satu tempat. Waktu itu Tuhan Yesus bersama 12 muridnya akan melakukan perjamuan malam Paskah namanya. Nah, perjamuan itu perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus bingung, murid-muridnya bingung, wah kita mau ngadain di mana ya? Kan kita harus 12 orang sama Tuhan Yesus 13. Wah, butuh ruangan yang cukup besar nih makannya.
Lalu Tuhan berkata ke salah satu muridnya, kamu pergi ke kota A, lalu nanti kamu di sana ketemu sama satu orang yang bawa kendi. Nah, kamu ikutin, nanti dia akan sampai di satu rumah. Ternyata adik-adik, setelah murid Tuhan Yesus mengikuti seperti yang Tuhan Yesus katakan, betul, akhirnya murid Tuhan Yesus ketemu satu rumah yang memiliki berbagai macam ruangan. Ada ruangan yang kecil, ada ruangan yang sedang, ada ruangan yang cukup besar. Lalu pemilik rumah ini hanya diam, dan murid Tuhan Yesus bilang gini, apa yang engkau sediakan bagi guruku? Pemilik rumah itu langsung memberi yang terbaik tanpa pikir panjang. Harusnya kalau orang mau kasih gratis, kasihnya mana? Kalau orang mau sewa, kasihnya kecil ya. Nah, pemilik rumah itu memberinya yang terbaik. Yang mereka punya ruangan paling besar, itu yang diberi. Nah, setelah itu murid-muridnya pulang ketemu Tuhan Yesus. Guru, betul, ternyata di tempat itu sudah ada satu rumah untuk kita perjamuan malam Paskah. Wah, guru bilang, nah kan pemilik rumah itu melakukan kebaikan tanpa pikir panjang. Lalu ternyata kebaikan itu tidak pernah sia-sia, adik-adik. Setelah pemilik rumah itu memberikan yang terbaik, tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Jadi kita harus tetap berbuat baik dimanapun kita berada. Berilah kebaikan itu bagi orang yang membutuhkan. Nah, pemilik rumah itu selain dipakai untuk Tuhan Yesus perjamuan bersama murid-muridnya, rumah tersebut dipakai untuk perjamuan pencurahan Roh Kudus yang dihadirinya. Kalau tadi hanya 13 orang, saat pencurahan Roh Kudus pertama kali itu yang hadir 120 orang, bahkan lebih, begitu banyak. Dan rumah tersebut dicatat di dalam sejarah. Memang nama pemilik rumahnya tidak disebutkan, tapi sejarah itu tetap ada di dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah lupa akan kebaikan kita. Dan biarlah setiap kita, adik-adik di rumah, ingat, kalau kita sudah mau memberi, kita beri yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah lupa untuk membalas kebaikan kita. Entah nanti dari orang lain, atau kita lagi butuh sesuatu, Tuhan bisa bantu. Banyak hal yang bisa Tuhan berikan lewat orang lain bagi kita. Demikian, sebelumnya kita juga harus kita buka Alkitab yuk di 2 Korintus 9 ayat 17 ya, sama-sama buka Alkitab ya. Kakak buka Alkitab dari sini, adik-adik di rumah yang kelas besar boleh buka Alkitabnya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat kita memberi dengan sukacita, pasti Tuhan mengembalikannya secara berlimpah bagi kita. Yuk sama-sama kita melakukan satu buah roh lagi, yaitu kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan minta Roh Kudus untuk membimbing kita untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Yuk kita doa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh belajar tentang satu kebaikan yang kami boleh laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Beri kami Tuhan kekuatan dalam memberikan kebaikan itu dalam pelaksanaan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini menjadi berbuah, bertumbuh di hati setiap adik-adik yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
punya 5 jari ya. Jadi kita akan menulis kebaikan-kebaikan apa saja di masing-masing setiap jari ini. Seperti ini, kakak udah menulisnya. Yang pertama kakak menulis di jari ibu Tuhan. Itu selesai. Terus memberkati.